Halo, gue Fernando dan di video kali ini gue bakal bahas seputar Warsaw. Istilahnya ada yang nanya-nanya juga Warsaw yang bagus itu Warsaw yang mana sih dari semua Warsaw ini kira-kira yang paling worth it yang mana sama yang paling bagus yang mana ya? Jadi gue bakal jelasin satu-satu dari sini. Ini kan increase the soul breaker attack by 450 tambah 3,6% and reskill damage-nya meningkat jadi 6%. Which is dimana Warsaw ini itu cocok buat tipe-tipe kayak yang range-nya itu area, ya kurang lebih yang range area, atau yang range-nya single target juga bebas lah. Yang kalau bisa area bisa, pokoknya ini buat attacker. Contohnya bisa buat Mighty Chigo atau buat Byakuya atau buat Shinji, bebas lah. Intinya ini Warsaw ini bagus buat naikin attack sama naikin red skill. Terus yang kedua Warsaw ini, kalau Warsaw ini increase HP Shinigaminya sama when battle begins the front. Ketika battle dimulai line up bagian depan itu bakal meningkat reflect damage-nya itu kayak gimana ya? Reflect damage itu kayak misalnya musuh nyerang, musuh juga kena damage-nya itu sebesar 4%, cuman buat 2 ronde pertama doang. Jadi menurut gua Warsaw ini agak kurang. Cuman buat di late game mungkin masih bisa dipakai lah, kayak buat si Tesai buat World Championship. Buat World Championship nanti masih bisa kepakai lah ini Warsaw. Kayak buat si yang refleks itu ada si Tesai, ada Chat juga, Chat SSR setahu gue itu refleks, sama Yami pun refleks. Mungkin buat ketiga karakter itu bagus. Sisanya agak kurang sih, soalnya kecil banget 4,5%, nggak gede, nggak kayak Kabuto di OPM. Terus yang ini menurut gue ini Warsaw yang terbagus. Menurut gue ini Warsaw terbagus karena increase the soul burst attack by 450, crit chance-nya meningkat jadi 4,5% dan damage rate-nya naik. Jadi complete, ada attack, ada crit chance, sama ada damage rate. Jadi bener-bener komplit ini Warsaw. Jadi menurut gue ya so far ini Warsaw yang paling bagus buat attacker sama yang ngandelin crit juga bisa. Dan damage rate-nya pun naik. Jadi menurut gue ini sih Warsaw yang bagus. Terus yang ini increase the soul breaker defense sama block chance ya, sama damage reduction. Ini Warsaw-nya bagus buat tank. Contohnya buat siapa? Bisa buat Kensei. Soalnya kan Kensei tiap ngeblok dia nge-heal. Urahara juga bisa, optional lah. Bisa intinya ini bagus buat tank. Terus yang Warsaw of Crit, increase attack by 450, crit chance by 6% sama crit strength. Dibilang bagus, cuman gak bagus-bagus banget kalau Warsaw ini. Warsaw ini itu paling cocok buat area, paling cocok buat area. Atau kalau misalnya mau dimasukin ke kayak karakter yang kolom gitu kayak Ichigo Hollow, nanti kalau bakal ada Ichigo Hollow kan menurut gua kurang sih. Soalnya kan ini crit chance-nya juga nggak gitu gede. Jadi kalau buat kolom-kolom gitu agak kurang, lebih cocok buat area-area, buat damage AO gitu lah. Terus yang ini Warsaw Courage, ini increase the soul breaker defense by 450, block chance 6% sama block strength. Ini cocok buat yang ngeblok. Kayak siapa contohnya? Kayak Baragan, Kensei, Yoruichi juga bisa, soalnya kan Yoruichi ngeblok. Cocok buat mereka yang mainnya blok. Terus Warsaw Shattering, kalau ini kalian udah pada tahu lah ya, Warsaw Budu ini itu cocoknya buat ya efek akurasi itu cocoknya buat yang ngasih CC. Bisa kakek Yamamoto, bisa Rangiku, pokoknya yang mainin crowd control. Terus juga kayak si Toshiro V2, mereka cocok pakai ini. Soalnya yang naikin attack, defense-nya pun naik, efek akurasinya pun naik. Kalau efek strength ini, setahu gue efek strength ini kayak kemampuan bertahan buat dari CC gitu. Misalnya nih musuh CC jadi berkurang 6% ya, koreksi aja kalau gue salah. Setahu gue ini ya, so far setahu gue efek strength itu jadi misalnya musuh CC nih ada kemampuan, ada chance buat kita jadi biar nggak kena gitu, antara biar nggak kena atau enggak berkurangnya jadi lebih cepat ya, kemungkinan antara dua itulah efek strength. Gue juga masih belum tahu soalnya masih belum memperdalami. Terus Warsaw of Vigilance ini yang kucing ini increase soul breaker HP dan reduce damage. Yang ini cocok buat Urahara, atau enggak cocok yang damage-nya persen HP, atau yang heal-nya persen HP, cocok buat mereka. Urahara kenapa cocok? Soalnya kan Urahara itu ngasih shield dari HP-nya dia. Ini HP-nya nambah, damage reserve-nya juga berkurang, yang dimana Urahara itu punya Gigai. Jadi cocok lah intinya buat tank-tank yang ngandelin HP, bukan ngandelin block chance-nya. Intinya cocok buat beberapa karakter yang ngandelin HP. Terus yang ini so far ini juga bagus, increase the soul breaker attack dan ada 24% chance buat ignore 60% target defense. Ini cocok buat yang AOE bisa, kolom pun bisa. Soalnya ini kan dia 24%. Pas di upgrade, setahu gue soalnya pas di upgrade, dan apalagi kalau misalnya ininya sama nih, skillnya kan ada skill attack gitu, tank
Kalau sama itu chance buat ignore 60% target defnya itu makin tinggi. Makanya jadi ini pun bagus termasuk Kimbal lah, soalnya mana ya, target misalnya musuh punya defense tinggi nih, apalagi di late game tinggi, bahwa Warsaw ini defense-nya bisa tembus, itu sakit banget pasti. Terus yang ini Warsaw Heal ya udah tahu lah ya buat siapa, Unohana atau Mayuri bisa gitu biar dia hidup laginya, darahnya nambah banyak. Ini buat yang heal lah. Yang ini Warsaw ini yang agak ini sih agak kampret, soalnya dia naikin attack. Terus ada 15% chance buat target nerima 15% mod damage. Ini mana gambling, ini Warsaw pun gambling. Jadi chance 15% itu kecil banget, 15% kecil, dan damage resave 15% juga itu kecil. Serius nggak terlalu gede, nggak gede-gede banget dibanding sama yang ini. Better bagus, soalnya setahu gue ya pas dia di upgrade 24% ini ikut ke upgrade. Yang ini enggak, tetap 15% dia setahu gue. Ya jadi ini Warsaw agak kurang sih, Warsaw paling ampas lah menurut gue. Dan sisanya yang ungu ya sama-sama aja lah ya, tinggal kalian baca-baca sendiri. Jadi menurut gue ini satu yang paling bagus, terus juga ini bagus, sama ini bagus. Yang buat attack ya, buat attack mereka bagus. Buat defense ini bagus, sama ini bagus. Ini 50-50 lah ya. Oh ya, yang ini belum gue bahas ya. Ini Soul Breaker attack 450 tambah 3,6% attack sama bleed. Cocok buat siapa? Buat Neliel atau siapapun itu yang ngasih bleed. Cocok buat mereka, apalagi Neliel kan dia pas awal pertarungan dia ngasih bleed, langsung ngasih bleed. Nah, jadi ini cocok banget buat Nel. Oke, Warsaw udah, dan ya mungkin gua bakal ngasih progress juga dalam line up gua. Line up gua udah mulai fokus buat ngebuild tim arena nanti, tim utama pas ada Nel. Ini anggap aja Hiyorinya ini buat pengganti Nel nanti. Ini bakal gua masukin Nel di sini. Jadi line up gue ini Urahara, terus ada Kakek, ada Unohana, ada ini Nelnya nanti ada Wetsugo sama ada Shinji. Kenapa gue pakai line up gini? Soalnya kan buat aktivasi core. Ntar aktivasi core nih, lihat. Oh Kazes ini core juga. Oh, baru tahu. Nih, buat sekalian pelajaran ya. Buat ini nih, kayak buat ini. Buat activation core yang ini nih. Kan decrease that damage taken 29% yang dimana ya itu lumayan gede, sama recover 95 rek after using a red skill. Buat aktivasi core ini dimana itu butuh satu Azure Dragon gue udah punya, satu White Tiger udah ada, ini juga Tortoise udah ada, sama Vermilion juga udah ada Shinji, sama Nelnya nanti. Nelnya bakal gantiin Hiyori. Dan gimana sih buat nge-up-nya buat line up utama? Gue kasih saran lagi, buat nge-up line utama itu minimal. Nah, ini misalnya nih, gue lagi progress up, gue udah up ini nih. Up equipnya, terus up ini nih, up equip sama up frame, dan Shinji lagi proses mau gue up frame-nya karena ya kurang stamina. Terus juga Unohana mungkin gue cukup build gini aja kali. Unohana cukup gue build gini aja. Soalnya ya gimana ya, agak sayang sih build dia soalnya. Terus ya Momoto udah begini, udah lumayan lah ya. Bintangnya masih satu doang, tapi Urahara pun lagi proses gue build, sama ya udah ya itu doang sih, sama Nelnya nanti, Nelnya buat ganti ini. Terus buat asisnya lu bakal taruh siapa? Asis gue bakal taruh ini kan di sini bakal gue taruh Byakuya. Kenapa Byakuya? Soalnya kan Byakuya ini ngasih reds ke kalau udah Zanpakuto sih. Kalau udah Zanpakuto, Byakuya ini bakal reds, dan Neliel gue bakal langsung ulti di awal. Terus di sininya gue bakal taruh kemungkinan bakal gue taruh Mayuri di sini. Terus di sininya bakal gue taruh Yachiru buat dispel. Meskipun Yachiru gue belum awakan, dan Yachiru gue bakal gue beli sini. Awakannya di sini, soalnya ini ada di sini. Nanti gue bakal beli. Ya jadi mungkin itu aja. Dan buat kalian pemain baru, kalian usahain jangan pernah up equip ini. Equip ini jangan kalian up, kecuali buat daily ya. Kan daily ada tuh up equip. Sisanya kalian jangan up equip ini, soalnya kayak agak kurang. Buang-buang stamina, buang-buang resource, dan ini buat sweep ininya pun mahal. Buat sweep ini pun mahal nih. Bentar. Nih buat sweep ini pun mahal, butuh 12 ini, soalnya mahal. Jadi saran gue cukup up frame-nya aja, kalian kejar speed, dan sisa bener-bener kalian up frame, soalnya kan di meta early itu bener-bener meta speed, yang dimana speed itu paling penting. Jadi ya kalian cukup up frame-nya. Equipnya kalian gak usah upgrade, cukup upgrade line up utama kalian buat equip. Misalnya ini kan Byakuyanya equip udah gue stop, ini Byakuya udah gue stop, soalnya gak bakal gue pakai lagi buat di arena, kecuali buat di assist. Kenpachi pun udah gue stop, karena Kenpachi kemungkinan gak bakal gue pakai. Zangetsu pun udah gue stop, nggak gue upgrade lagi kan. Ichigo masih gue upgrade soalnya buat squad boss, berguna banget. Nah sisanya ya nih, Rangiko masih gue upgrade, Mayuri masih gue upgrade, Aizen masih gue upgrade. Jadi yang bener-bener bakal gue pakai di PvE atau buat arena
itu yang gue update, yang nggak gue pakai nggak bakal gue update, soalnya ya nggak berguna juga mereka kalau buat World Championship, soalnya ya equip ini pasti sama levelnya, yang ngebedain itu ininya promote sama awaken, sisanya sama semua level sama. Jadi ya itu aja tips dari gua di video kali ini, ya bahas Warsaw sama bahas dikit-dikit lah soal formasi line up gua nanti gimana kalau udah ada Nel. Jadi ya misalnya kalau ada salah-salah kata mau dimaklumi, karena ya saya masih manusia juga. Sekian, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton, dan sampai jumpa di next video. Goodbye, thank you.